Alas Purwo, hutan paling angker di Pulau Jawa sesuai dengan namanya. Alas Purwo menurut kepercayaan adalah tempat di mana awal mulanya peradaban ada di tanah Jawa ini. Di Alas Purwo juga tempat di mana semua raja-raja jin tanah Jawa hadir dan berkumpul di sebuah tempat yang disebut Goa Istana. Sosok yang membuat Guntur ketakutan adalah sosok Gandarwa Seta sesembahan bapaknya, diikuti sosok Buto. Lalu sosok yang dia kira Gagak Lumayu berperawakan seperti lelaki pada umumnya, yang membedakan hanya pakaian. Dan yang membuat Guntur terkesima, sosok perempuan cantik bermahkota yang dia kira itulah Sebelum lanjut ke cerita, buat teman-teman yang baru ikut gabung dan menonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keangkeran Alas Purwo sudah terkenal dari zaman dulu, bahkan hingga saat ini. Banyak orang-orang, baik yang hanya sekedar lewat atau memang ada keperluan datang ke Alas Purwo, sering mengalami kejadian-kejadian aneh di luar nalar. Ada satu kepercayaan di Alas Purwo yang hingga saat ini masih dipercayai semua orang. Larangan, pantrangan di Alas Purwo. Tak boleh menoleh ke belakang ketika mendengar suara yang memanggil nama kita. Dulu ada nama lain dari Alas Purwo yang disebut Purwokala. Nama itu sendiri berasal dari sebuah kepercayaan, di mana Purwokala yang berarti awal mula, asal muasal. Menurut beberapa kepercayaan, di Alas Purwo lah dewa pencipta terlahir ke dunia. Kisah kali ini masih berkaitan dengan cerita yang pernah Akang sajikan. Cerita tentang keluarga pemuja, keluarga sekte sesat, Suhadi dan Tantri, yang menjadi pemuja Gendruwo Alas Purwo. Kisah kali ini adalah cerita awal mula keluarga besar Kuncoro menjadi pemuja jin Alas Purwo. Mas Guntur, narasumber kita, yang saat ini masih tinggal di daerah Bogor dengan anak dan istrinya. Dulu, saat Mas Guntur lulus SMA, semenjak dia ikut ritual pertama kali di rumah Kuncoro kakeknya, Guntur sering diajak dan diikut sertakan
dalam acara suroan di rumah sang kakek. Bahkan Guntur pun sudah mulai terbiasa, walau masih ada perang batin dalam hatinya, karena semua yang dilakukan keluarga besarnya bertentangan dengan kepercayaan Guntur. Selama bertahun-tahun Guntur menyembunyikan keislamannya, belajar agama, sholat dan sejenisnya selalu dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarga. Hubungan Guntur dengan imam musola yang mendidik dia semenjak kecil dirahasiakan begitu rapat, karena si imam musola pun tahu kalau ada yang tak wajar terjadi di keluarga besar Guntur. Satu ketika, 1 bulan pasca Guntur lulus dari SMA, waktu itu Guntur mengisi waktu luang membantu Suhadi bapaknya mengelola usaha baru di kota tempat dia tinggal. Kematian karyawan setiap tahun sudah jadi hal biasa buat Guntur, karena memang mereka mati ditumbalkan oleh sang bapak. Saat itu, Guntur yang tengah meloris barang-barang dagangan di kios baru didatangi oleh salah satu karyawan senior bapaknya. Mas Guntur dipanggil bapak. Katanya sekarang ditunggu di rumah, Mas. Oh, tumben? Ada apa ya? Gak tahu, Mas. Katanya ditunggu, penting, Mas. Ucap si karyawan itu. Guntur pun lantas menyerahkan pekerjaannya ke seorang pelayan toko di sana. Buru-buru Guntur pun pulang ke rumah. Sesampainya di sana, ternyata Pak D. Mulyono, kakak tertua Suhadi, anak pertama Kuncoro, datang berkunjung sengaja ingin menemui Guntur. Guntur pun masuk ke dalam, lantas bersalaman dengan Pak D-nya itu, di mana Tantri dan Suhadi pun ada di sana. Lalu Mulyono mulai berkata, "Guntur, semalam Pak D habis dari rumah Mbah Kakung. Mbah Kakung nitip pesan sama Pak D. Kamu ditunggu sama Mbah Kakung. Sepertinya ada hal penting yang mau Mbah Kakung bicarakan." Aduh, hal penting apa ya Pak D? Saya jadi nggak enak hati. Pikiran kok serasa nggak karuan ya Pak D. Memang Guntur merasa gelisah dalam hati ketika mendengar Mbah Kakung memanggil dirinya. Karena terus terang saja, semenjak sering ikut ritual di rumah Kuncoro, ada rasa takut di hati Guntur. Karena seolah rumah mewah milik sang kakek itu seperti bukan rumah manusia. Aura mistisnya begitu kuat. Rumah Kuncoro sudah layaknya seperti istana jin. Terlebih lagi Guntur punya kepekaan yang kuat, bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk lain. Sudahlah Guntur, jangan terlalu banyak pikiran. Pak D pun tak tahu apa maksud Mbah Kakung. Secepatnya saja kau lekas temui kakekmu itu. Pak D mau pamitan. Pak D mau ngurus bisnis Pak D yang sekarang ini lagi rame. Ini pun Pak D nyolong-nyolong waktu, ucap Mulyono. Akhirnya Guntur pun hanya mengangguk saja, mengantar kepergian Pak D. Mulyono. Lalu Guntur kembali ke ruang tamu menghadap Suhadi dan Tantri. Masih ada ragu dalam hati Guntur. Suhadi seperti yang paham. Sudahlah Guntur,
Sepertinya ini hal baik. Mungkin ada hubungannya dengan masalah adat leluhur di keluarga kita. Pergi saja, temui kakekmu itu. Guntur pun mengalah. Lantas selepas maghrib, Guntur pun meminjam mobil sang bapak. Lantas langsung meluncur ke rumah Kuncoro, kakeknya. Ketika sampai di depan gerbang rumah sang kakek, satpam di sana langsung membuka pintu gerbang. Guntur pun masuk ke dalam. Ketika turun dari mobil, Guntur kaget. Kuncoro kakeknya sudah berdiri di depan pintu rumah. Loh, kok Mbah Kakung udah ada di depan? Bukannya tadi nggak ada orang? Guntur merasa aneh karena melihat perawakan sang kakek seperti ada yang berbeda. Auranya pun bukan seperti kakeknya. Ada perasaan lain di hati Guntur, terlebih ketika mencium tangan Kuncoro. Guntur yakin betul ini bukan sosok Kuncoro kakeknya. Wis, masuk. Kakek sudah menunggu kamu sedari tadi, ucap Kuncoro. Guntur pun hanya terdiam mengikuti Kuncoro membuka pintu. Dan ketika Guntur masuk ke dalam, Kuncoro menutup pintu terlebih dulu. Saat Guntur berbalik, sosok Kuncoro pun hilang. Guntur ketakutan. Di tengah Guntur yang kaget saat itu, suara sang kakek pun terdengar dari belakang. Guntur, cepatlah. Kakek sudah dari tadi menunggu. Loh, kek, tadi? Sudah. Jangan heran. Nanti pun kau akan paham. Ikutlah dengan kakek. Guntur kembali berjalan mendekati Kuncoro. Ternyata Guntur dibawa ke aula tempat ritual keluarga besar mereka. Kembali masuk ke aula yang tahun lalu dia ikut sembahyang di sana. Hawa mistis langsung terasa. Seperti ada energi lain yang menekan tubuh Guntur. Melangkahkan kaki saja, seperti berjalan di dalam air. Begitu berat terasa oleh Guntur. Aroma asap dupa begitu kuat. Guntur pun dibawa berjalan menuju ke sebuah kursi lesehan. Guntur hanya menurut. Duduk menghadap sang kakek Kuncoro. Di situ pun suasana menjadi hening. Tak ada pembicaraan di antara dua orang ini. Suasana menjadi canggung. Terlebih hawa di dalam ruang aula ritual membuat Guntur tak nyaman. Guntur pun memberanikan diri. Dia bertanya kepada kakeknya. Mbah, ada apa ya Mbah? Kata Pak De Mulyono. Mbah nyuruh saya datang ke rumah Mbah. Guntur, terus terang saja. Beberapa hari yang lalu, Nyimas Gayati Rajapatni datang menemui kakek. Nyimas Gayatri. Nyimas Gayatri yang sering datang ketika ritual, kek. Iya, beliaulah yang datang menemui kakek. Sehubungan dengan kelanjutan ritual di keluarga kita, Guntur. Maksud kakek apa, kek?
Guntur, kakek sudah tua. Kakek tak abadi, tak hidup selamanya. Walaupun memang nanti ketika kakek mati, kalian masih bisa menemui kakek ke alas Purwo sana. Tetapi ketika kakek lepas dari jasad ini, tak ada yang memimpin ritual di keluarga besar kita. Guntur makin gak karuan pikirannya. Makin gelisah juga dia. Mulai bisa meraba-raba kemana arah pembicaraan kakeknya. Tapi Guntur memilih diam. Nyimas Gayatri sudah menunjuk penerus kakek yang akan melanjutkan memimpin ritual, yang akan melanjutkan menjadi utusan para lelembut alas Purwo di dunia nyata, khususnya keluarga kita. Semua Pak Dek dan Bu Dekmu kaya raya dibantu raja-raja jin dari alas Purwo. Kekayaan keluarga kita bersumber dan ditopang dari sana. Dan kamulah Guntur, kamulah yang akan menjadi wadah selanjutnya. Wadah wahyu tumurun dari alas Purwo, menggantikan kakekmu. Kaget Guntur. Kecurigaannya menjadi kenyataan. Ternyata dialah yang dipilih untuk menjadi calon penerus pengganti sang kakek. Namun sebelum itu Guntur, ada ritual yang harus kamu lakukan nanti. Tapi sebelum itu, kakek akan menceritakan awal mula kakek bisa jadi seperti ini, ucap Kunchoro. Di situ rasa penasaran Guntur pun kembali tergugah. Karena itulah yang menjadi pertanyaan bertahun-tahun itu. Kunchoro pun mulai bercerita. Dulu, sewaktu anak-anak Kunchoro, termasuk Suhadi bapaknya Guntur masih kecil, Kunchoro pernah merantau di daerah Banyuwangi menjadi seorang pengayuh becak. Karena Kunchoro dan istrinya yang sudah lama mati berasal dari keluarga yang begitu miskin. Bahkan becak yang dikayuh Kunchoro di masa lalu adalah becak sewaan. Ketika di Banyuwangi itulah Kunchoro bisa bertemu dengan seorang lelaki tua yang dikenal dengan nama Mbah Susilo, seorang dukun kasepuhan, dukun kejawen yang cukup terkenal dengan kesaktiannya. Dari Mbah Susilo inilah Kunchoro dikenalkan dengan alas Purwo. Bahkan Kunchoro dipimpin langsung, dituntun ritual di alas Purwo sana, sampai bisa menjadi orang paling kaya seperti saat itu. Mbah Susilo lah Guntur yang dulu membantu kakek. Semua ajaran, ritual yang sering kita lakukan, itu semua dituntun oleh Mbah Susilo. Sampai berlanjut ke pakde-pakdemu, termasuk bapakmu. Malam satu suro nanti, kakek akan membawa kamu ke alas Purwo. Loh, memangnya
Mbak Susilo masih ada, kek? Mbak Susilo sudah lama meninggal. Dulu saja, waktu kakek bertemu, Mbak Susilo sudah tua renta. Namun ada adik bungsunya yang menjadi penerus Mbak Susilo. Dia tinggal di Banyuwangi. Kesanalah nanti tujuan pertama kita. Guntur pun mengangguk paham. Walau awalnya ada pertentangan perang batin dalam hati, tapi mendengar sedikit riwayat Kuncoro kakeknya, rasa penasaran Guntur semakin kuat. Guntur ingin tahu seperti apa alas Purwo dan ritual macam apa yang nanti akan dia lakukan. Selepas menjabarkan semua yang menjadi rahasia keluarga besarnya, Kuncoro pun menyuruh Guntur untuk pulang. Namun sebelum itu, Kuncoro mengajak Guntur untuk melakukan sembahyang, berdoa kepada Nyimas Gayatri Rajapatni di altar aula pemujaan, di mana di situ ada patung perunggu berbentuk seperti perempuan. Singkat cerita, hampir tengah malam Guntur pun pulang. Ketika mengendarai mobil di jalanan, jalanan begitu sepi, sampai Guntur tak bertemu satu kendaraan pun. Namun ketika Guntur sedang melaju begitu pelan, Guntur kaget. Tanpa sengaja, lampu mobilnya menyorot seorang perempuan. Perempuan setengah baya, begitu cantik. Perempuan itu rambutnya digelung bersanggul. Terlihat jelas berjalan dengan arah berlawanan dan menatap ke arah Guntur. Entah kenapa, ketika bertatapan mata dengan perempuan itu, hati Guntur berdesir. Seperti ada tarikan batin yang begitu kuat. Terlebih senyumannya begitu menenangkan jiwa Guntur. Anehnya, ketika Guntur tepat melewati si perempuan, saat Guntur menoleh ke belakang, perempuan itu hilang. Guntur sampai menepi, turun dari mobil. Dia celingak-celinguk mencari keberadaan perempuan itu. Namun apa daya, perempuan itu seolah lenyap dengan udara. Hanya menyisakan aroma melati yang pekat. Guntur kembali masuk ke dalam mobil. Bulu kuduknya meremang. Dia merinding agak ketakutan. Dalam pikirannya, Guntur yakin perempuan tadi bukanlah manusia. Ketika Guntur melanjutkan kembali perjalanan, sekitar 1 kilo lagi sampai ke rumahnya. Dari jok belakang mobil Guntur, ada suara lembut memanggil nama Guntur. Guntur terkejut ketika menoleh. Perempuan tadi duduk bersimpu di jok belakang, tersenyum ke arah Guntur. Namun, hanya sekejap mata, perempuan itu pun hilang dari pandangan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Siapa perempuan itu? Pikir Guntur. Guntur pun berusaha menenangkan hati. Setelah cukup lama diam, mobil kembali melaju. Guntur ingin lekas pulang. Waktu terus berlalu. Kejadian di perjalanan bertemu dengan perempuan itu
tidak Guntur ceritakan kepada siapapun. Sampai akhirnya tiba waktu di mana Guntur dan Kunchoro harus pergi ke Alas Purwo. Saat itu kurang lebih 5 hari lagi ke malam 1 suro. Guntur dipanggil kembali oleh Kunchoro. Disuruh bersiap karena esok paginya sang kakek mengajak Guntur menuju ke Banyuwangi, menemui Ki Durja, penerus dari Mbah Susilo. Guntur pun setuju. Pulang ke rumah lekas dia berkemas. Takut besok kesiangan, Guntur pun malam hari memilih menginap di rumah kakeknya. Esok paginya, Guntur dan Kunchoro pun berangkat menuju ke Banyuwangi. Di perjalanan, sempat beberapa kali Guntur beristirahat. Sampai sore hari lah baru Guntur sampai masuk ke daerah Banyuwangi. Mengikuti arahan dari Kunchoro kakeknya. Setengah jam kemudian tibalah Guntur di depan sebuah rumah yang auranya tak jauh berbeda dengan rumah Kunchoro. Apa ini? Rumahnya Ki Durja? Iya, disinilah rumah Ki Durja. Lekas turun, kita bertemu Ki Durja. Beliau pasti sudah menunggu. Guntur pun memarkirkan mobil, lantas mengikuti sang kakek. Baru berjalan di halaman, pintu rumah lantas langsung terbuka. Kunchoro, Kunchoro, sudah kutunggu kau dari semalam. Masuklah. Kunchoro pun hanya tersenyum. Sosok Ki Durja itu umurnya tak jauh berbeda dengan kakeknya si Guntur. Hampir seumuran lah. Mengenakan baju serba hitam dengan ikat kepala. Aura dukunnya begitu kuat. Terlebih lagi, Ki Durja ketika berdiri menyambut di pintu, menatap begitu tajam ke arah Guntur. Kunchoro, apakah dia? Iya mbah, dialah yang akan menjadi penerusku, jawab Kunchoro. Ki Durja pun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala. Bagus, bagus. Ayo, kita bicara di dalam. Guntur hanya mengekor masuk. Ketika tiba di dalam rumah, di ruang tamu Ki Durja, kaget dia. Di dinding rumah Ki Durja terpampang ornamen-ornamen klenik. Bahkan aroma dupa begitu kuat. Ini rumah, apa tempat ritual? Pikir si Guntur. Guntur pun mengikuti sang kakek duduk di kursi. Tak lama ada perempuan seumuran Guntur datang, membawa nampan berisi minuman dan makanan. Disuguhkan kepada Guntur dan Kunchoro, lantas undur diri dari ruang tamu. Minumlah, kalian berdua pasti cukup lelah. Guntur hanya mengangguk saja. Setelah cukup lama terdiam, Kunchoro dan Ki Durja mulai terlibat obrolan. Yang obrolannya itu mengarah mengenang masa lalu, di mana dulu Ki Durja dan Kunchoro sama-sama dituntun dan dididik oleh Mbah Susilo. Hanya saja berbeda posisi antara mereka berdua. Lalu pembicaraan berakhir dan mengarah kepada Guntur. Kunchoro, cucumu ini, apakah
Dia lahir hari Rabu Legi. Kuncoro tersenyum. Iya Ki, si Guntur ini memang wetonnya Rabu Legi. Makanya itu dia ditunjuk jadi penerusku oleh Nyimas Ratu Gayatri. Pantas saja weton Rabu Legi, Wadag Samudro. Bagus, begitu cocok untuk menjadi wadah. Wadag Samudro? Apa itu Ki Wadag Samudro? Tanya Guntur. Guntur, Wadag Samudro sifatnya, tubuhnya itu bisa dimasuki apapun. Khodam, jin, siluman bisa masuk dan tidak mempengaruhi jasadmu. Bahkan ilmu apapun yang nanti kau pelajari akan begitu mudah tertampung dalam dirimu. Seperti samudra, dalamnya tak terkira apapun ada melebihi yang ada dan hidup di daratan kita. Guntur mengangguk paham. Lantas kapan, Ki Durja, kita akan mulai ritual seperti dulu? Khususnya untuk cucuku ini. Besok saja kita pergi bersama ke Alas Purwo. Untuk hari ini istirahatlah. Siapkan batin dan fisikmu. Karena besok adalah hari penentuan lulus atau tidak cucumu menjadi penerusmu. Akhirnya Guntur pun memilih pamit undur diri setelah ditunjukkan kamar untuk beristirahat. Sedangkan sang kakek melanjutkan pembicaraan dengan Aki Durja. Bahkan seolah kakeknya itu tidak kelelahan. Semalaman pun bergadang tak tertidur sama sekali. Esok paginya Guntur dibangunkan, makan bersama dijamu begitu baik. Lalu selepas asar, Guntur, Kuncoro dan Ki Durja langsung berangkat menuju Alas Purwo. Nah, ketika di perjalanan, Guntur pun mendengar cerita dari Aki Durja bahwa goa istana yang menjadi tujuan utama mereka adalah tempat berkumpulnya raja-raja jin tanah Jawa. Termasuk diantaranya Gandarwa Seta yang dipuja Suhadi dan Tantri, ibu bapaknya Guntur. Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan, Bargola Ijo, raja dari para Buto Ijo. Lalu ada pula Gagak Lumayu. Dan menurut sang kakek, pakde-pakdenya Guntur masing-masing mempunyai sesembahan. Mulyono yang menyembah Bargola Ijo. Sumarni, budeknya, menyembah Ratu Pantai Selatan. Sedangkan Bagas menyembah Gagak Lumayu. Dan Guntur nantinya akan menjadi pemimpin semua pakde-pakdenya. Kekuasaan Guntur lebih besar dari mereka semua. Guntur pun bergidik ngeri dalam hati. Tak menyangka ternyata semua pakdenya sama-sama menyembah iblis seperti ibu bapaknya. Singkat cerita, gerbang Alas Purwo sudah terlihat di kejauhan. Ki Durja meminta Guntur untuk melambat
jangan melaju terlalu kencang. Guntur hanya menurut saja. Yang mereka tuju adalah situs kawitan yang berupa sebuah pura, tempat ibadahnya saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Bahkan dikunjungi pula oleh para praktisi spiritual yang ingin masuk ke alas Purwo. Karena menurut Ki Durja, mau ke arah manapun di alas Purwo, baik ke Gua Mayangkoro, ke Sendang, ke Goa Istana, ataupun tempat keramat lain, harus datang terlebih dulu ke situs kawitan. Singkatnya, tibalah mereka di area situs kawitan tepat sekitar jam 5:30 sore. Di alas Purwo yang begitu lebat, suasana sudah cukup gelap. Ki Durja mengajak mereka berdua untuk sembahyang terlebih dulu di pura kawitan. Guntur hanya mengekor di belakang mengikuti Kuncoro kakeknya. Masuk pelan ke dalam pura. Lalu Ki Durja mulai membakar dupa, mengeluarkan sesaji dan diletakkan di sana. Ki Durja lah yang memimpin ritual di pura kawitan. Namun, ketika suasana sakral di ritual kawitan saat itu, Guntur mulai mencium aroma melati yang begitu pekat, begitu kuat, disertai hawa dingin yang luar biasa. Saking dinginnya, jiwa Guntur seolah gemetar. Lalu terdengar samar suara perempuan, yang saat itu juga Guntur, Kuncoro, dan Aki Durja membuka mata, menoleh ke samping kanan mereka. Sudah ada seorang perempuan cantik, mengenakan baju hitam lurik adat Jawa kuno, dengan rambut tersanggul, mengenakan tusuk konde dari kayu, tersenyum anggun kepada mereka bertiga. Guntur terbelalak. Dia kenal sosok perempuan itu, sosok yang dia lihat ketika dulu pulang dari rumah kakeknya. Segeralah Kuncoro dan Aki Durja menyembah ke sosok si perempuan, yang ternyata perempuan itulah Nyimas Gayati Rajapatni. Guntur pun mengikuti, menghanturkan sembah ke sosok perempuan itu, karena auranya memaksa siapapun untuk hormat dan menunduk, penuh wibawa. Lalu Nyimas Gayatri memberikan isyarat agar mereka bertiga mengikuti dirinya. Kuncoro, Ki Durja, dan Guntur pun bangkit berdiri sambil membungkukkan badan. Nyimas Gayatri berbalik dan mulai berjalan. Mereka bertiga terus mengekor di belakang. Guntur berbisik ke Kuncoro kakeknya. "Kek, kita mau kemana, Kek?" "Sudahlah, ikuti saja. Paling kita akan langsung ke Kuncur Istana." "Kucur Istana? Apa itu, Kek?" "Sendang. Sendang Kucur. Di sanalah nanti kau harus mandi membersihkan tubuhmu." Guntur hanya terdiam, terus mengikuti langkah kaki Nyimas Gayatri. Yang anehnya, di pandangan mata Guntur, Nyimas Gayatri memang melangkah,
tetapi seolah kakinya mengambang di atas tanah. Walau gelap gulita di alas Purwo waktu itu, namun Guntur dan kedua orang tua di depannya, pandangannya cukup terang, bisa melihat jalan setapak yang mereka lalui. Makin lama mereka berjalan, hawa di alas Purwo semakin menakutkan. Suara-suara aneh mulai terdengar. Bahkan kelebatan-kelebatan bayangan berlalu lalang. Dan yang membuat Guntur heran, di kejauhan Guntur mendengarkan suara gamelan. Seolah di alas Purwo sedang ada hajatan. Kuncoro seperti paham apa yang ada dalam pikiran Guntur. Jangan heran, itu para penghuni alas Purwo. Tak usah takut, ikuti saja terus, jangan sampai terpisah, ucap Kuncoro. Walaupun takut, Guntur kembali terus berjalan. Malah semakin mepet ke arah Kuncoro kakeknya. Karena sedari tadi, Guntur mendengar suara langkah kaki yang mengikuti. Seolah mereka diiring makhluk-makhluk tak kasat mata penghuni alas Purwo. Sampai akhirnya Guntur pun mulai mendengar suara gemericik air. Dalam pikiran Guntur, sepertinya sudah dekat ke Sendang Kucur, tempat di mana Guntur harus melakukan mandi menyucikan tubuhnya. Nyimas Gayatri tak berbicara sepanjang perjalanan. Makin lama, makin jelas suara gemericik air. Sampai tibalah mereka semua di Sendang Kucur. Di situ, Nyimas Gayatri pun berhenti berjalan, menoleh dan menatap dengan senyum yang penuh kasih sayang ke arah Guntur, menyuruh Guntur lekas turun ke Sendang, dipandu oleh Aki Durja untuk melakukan ritual mandi di Sendang Kucur malam itu. Guntur pun menurut, turun ke Sendang. Ki Durja menyuruh Guntur membuka pakaian. Lalu, di pancuran Sendang Kucur, Guntur disuruh duduk bersila. Air pancuran mengguyur ke kepala Guntur. Namun sebelum itu, Guntur disuruh Aki Durja mengikuti rapalan mantra untuk mandi di Sendang Kucur. Guntur, ikuti kata-kata Aki. Iya Ki. Niat ingsun adus ngadusi sedulurku papat, kelimo badan, keenem nyowo, kapitu bumi, sanjobo mulyo rejo teguh ayu, kadi banyu mulyo maringaku, manjing teguh rahayu kang santoso, kagungane sang hyang kerso. Ucapkan Guntur, ucapkan kembali. Guntur pun menurut. Di bawah air guyuran Sendang Kucur, Guntur pun duduk bersila memejamkan mata, membaca kembali mantra yang tadi diucapkan Aki Durja. Seketika, tubuh Guntur terasa begitu ringan, jiwa seolah melayang. Sensasi yang aneh Guntur rasakan. Selepas itu, Ki Durja pun tertawa, lalu menyentuh pundak Guntur, membuat Guntur tersadar membuka mata. Sudah cukup. Kembali kenakan pakaianmu. Guntur pun menurut. Pelan bangkit berdiri meraih pakaiannya. Sekilas terlihat Kuncoro tersenyum. Pandangan matanya seperti yang menerawang.
seolah Kunchoro sedang menyaksikan dirinya di masa lalu. Selepas itu, mereka bertiga kembali mengikuti Nyimas Gayatri menuju ke goa istana. Di goa istana inilah Guntur akan melakukan ritual utama, menemui raja-raja jin yang menjadi sesembahan keluarga besarnya. Nyimas Gayatri hanya mengantar sampai ke tangga batu. Selanjutnya, Nyimas Gayatri berkata, "Durja, kau pimpinlah anak ini. Aku akan pergi. Tugasku cukup sampai di sini." Lalu Durja, Kunchoro, dan Guntur menghanturkan sembah sampai Nyimas Gayatri lenyap dari pandangan mereka. Selepas itu, Ki Durja memimpin kedua orang di belakangnya menaiki satu persatu anak tangga, dan tepat di depan batu besar di mulut gua, Ki Durja berhenti, merogoh ke dalam tasnya, mengeluarkan 3 batang dupa. Dupa dinyalakan, lalu ditancapkan di batu itu. Lantas Ki Durja menyuruh Kunchoro dan Guntur menyentuhkan telapak tangan kanan ke batu, memejamkan mata, bermunajat, meminta doa restu kepada semua penghuni alas Purwo. Di saat itu, Guntur pun mendengar suara riuh. Angin bergemuruh, namun tak ada satupun daun atau dahan pepohonan yang bergerak. Seolah angin tak menyentuh itu semua. Bau-bau aneh mulai tercium di hidung Guntur. Rasa takut mulai hinggap. Namun Ki Durja menenangkan Guntur. Jangan takut. Itu hanya pertanda kehadiran para lelembut. Sekarang, ikuti Aki masuk ke dalam. Tanpa penerangan sama sekali, Guntur mengikuti Kunchoro dan Ki Durja merangsak masuk ke dalam goa istana yang begitu gelap. Saking gelapnya, jari jemari Guntur pun tak terlihat. Dia hanya berjalan memegang ujung baju Kunchoro kakeknya. Begitu masuk ke dalam, terlihat ada 3 nyala dupa. Lantas, Ki Durja pun mendekat ke arah 3 titik nyala dupa, menyalakan lilin dari saku bajunya. Di gua pun agak terang, walau masih samar. Tapi Guntur bisa melihat dengan jelas di dalam gua. Lantas, Ki Durja dengan isyarat tangan menyuruh Guntur dan Kunchoro duduk di belakang. Sesaji pun Ki Durja keluarkan, di mana di situ ada bekas orang ritual pula. Mulailah Ki Durja membuka ritual akhir dalam goa istana. Yang selanjutnya, nanti Guntur ditinggal sendiri sampai didatangi raja-raja jin yang jadi sesembahan keluarga. Hampir setengah jam lamanya, Ki Durja memimpin ritual. Selepas selesai, Ki Durja pun berkata, "Guntur, selanjutnya, kau diamlah sendiri di dalam gua. Aki dan kakekmu hanya menunggu di luar. Ingat, ini langkah paling penting dalam ritual. Apapun yang nanti kau lihat, apapun nanti yang datang menemuimu, diamlah. Jangan sekali-kali kau berteriak atau lari keluar goa. Ritual ini jangan sampai gagal, karena tak bisa kau ulang kedua kali." Guntur pun mengangguk.
Lantas Aki Durja menuntun Guntur berdiri. Guntur heran. Loh, mau kemana Ki? Bukannya ritual di sini? Bukan, ada tempat lain dalam goa. Guntur pun dituntun Aki Durja, sedangkan Kunchoro hanya diam tak mengikuti. Ternyata di dalam goa istana ada sebuah mata air dengan lubang seperti mulut gua kecil. Guntur pun disuruh masuk ke dalam. Di sini Ki? Iya, masuklah ke dalam. Di dalam ada batu tempat kau duduk nanti. Masuklah, lekas. Sudah tak ada waktu lagi. Guntur menurut. Dia pun turun ke ceruk batu itu. Yang ceruk itu digenangi air yang katanya air keramat. Lalu Guntur merunduk. Pakaiannya basah kuyup. Masuk ke dalam lubang itu. Ternyata memang benar. Di dalam ada cukup ruangan untuk orang duduk bertapa. Hawanya betul membuat Guntur ketakutan. Namun apa daya, tak mungkin dia membatalkan, karena pasti jadi bulan-bulanan Kunchoro nanti. Akhirnya Guntur hanya menguatkan hati, lantas duduk bersila di dalam ceruk batu itu, memejamkan mata, mulai bermeditasi sesuai perintah Aki Durja. Singkat cerita, setelah cukup lama duduk diam, hawa dingin mulai berubah hangat. Guntur pun mendengar suara deru angin. Lalu langkah-langkah kaki masuk ke dalam gua. Guntur mengira itu para peziarah menuju gua istana. Namun, setelah cukup lama, langkah-langkah kaki disertai pula dengan suara orang-orang berbicara. Namun dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Guntur. Tak sampai di situ, gua pun terasa bergetar, seolah gempa. Lalu, Guntur merasakan badannya melayang. Pandangan mata terpaksa dibuka. Alangkah kagetnya Guntur. Celah sempit tempat dia bertapa berubah seketika menjadi ruangan yang cukup besar. Awalnya gelap, namun makin lama mulai muncul titik-titik cahaya menerangi ruangan itu. Seketika muncul 4 sosok makhluk dengan beraneka perawakan. Sosok yang membuat Guntur ketakutan adalah sosok Gandarwa Seta sesembahan bapaknya, diikuti sosok Buto. Lalu sosok yang dia kira Gagak Lumayung, berperawakan seperti lelaki pada umumnya, yang membedakan hanya pakaian. Dan yang membuat Guntur terkesima, sosok perempuan cantik bermahkota, yang dia kira itulah sosok Ratu Pantai Selatan yang disembah oleh budeknya Sumarni. Keempat sosok Raja Jin ini mengelilingi Guntur, mulai bersuara dan berkata yang intinya merestui Guntur menjadi penerus Kunchoro, perwakilan mereka di alam manusia. Tak lama, keempat sosok itu menghilang. Tahu-tahu Guntur sudah kembali ke celah sempit di goa istana. Lalu di situ, Guntur mendengar bisikan perempuan yang begitu lembut, menyuruh Guntur keluar dari goa istana karena ritual sudah selesai.
Lekas-lekas Guntur pun keluar. Begitu keluar dari goa istana, dia disambut senyuman Kunchoro dan Ki Durja. Dan yang membuat Guntur heran, ternyata di luar gua sudah terang benderang. Pagi sudah tiba. Yang padahal dirasakan Guntur waktu bertapa paling 2-3 jam saja. Guntur pun tak mau banyak tanya, karena Ki Durja mengajak mereka kembali pulang ke rumahnya. Singkat cerita, mereka pun beberapa hari tinggal di rumah Ki Durja. Guntur disuruh tirakat sampai malam 1 suro tiba. Selepas selesai, barulah Guntur dan Kunchoro kembali pulang ke kota mereka. Tak lupa, sebelum pulang, Ki Durja mewanti-wanti Guntur, karena Gunturlah kunci keberlangsungan kekayaan keluarga Kunchoro. Namun terus terang saja, selepas menjalani semua ritual di Alas Purwo, bukan ketenangan dan kemantapan hati yang Guntur rasakan, tetapi justru ketakutan. Yakin betul apa yang sudah dia lakukan itu bentuk kemusyrikan. Namun itu semua dia pendam dalam hati. Setibanya Guntur di rumah selepas mengantarkan Kunchoro kakeknya, Guntur pun diserbu dengan banyak pertanyaan dari orang tuanya. Guntur jawab semua. Namun tetap saja Guntur masih was-was. Dia takut langkah yang dia tempuh justru akan membuat dirinya terjerumus. Akhirnya, selepas beberapa hari pulang dari Alas Purwo, pulang dari Banyuwangi, Guntur pun yang sudah tak kuat memendam dalam hati, dia pun nekat menemui guru ngajinya Imam Musola, menceritakan semua yang sudah dia alami dan dia jalani, yang tentunya membuat guru ngaji Guntur kaget dan ketakutan. Hati-hati Guntur, hati-hati. Kita orang Islam, kita Muslim. Apa yang sudah kau lakukan itu bertentangan dengan syariat. Lalu, saya harus bagaimana, Pak? Saya takut, Pak. Saya nggak mau jadi penyembah jin seperti keluarga besar saya. Saya harus bagaimana, Pak? Sejenak, si guru ngaji pun terdiam seperti yang berpikir. Karena masalah itu berat, di luar kemampuannya. Sampai si guru ngaji pun teringat akan sahabatnya. Sebentar, Guntur, terus terang saja, Bapak tak bisa membantu kamu. Di situ Guntur pun lemas. Tapi jangan khawatir, Bapak punya sahabat yang pernah mondok bareng dulu. Namanya Kiai Muhtar. Beliau tinggal di daerah Cilacap. Hanya Kiai Muhtar yang menurut Aki bisa membantu menyelesaikan masalahmu. Jadi, saya harus ke Cilacap, Pak. Iya, biar nanti Bapak temani menemui Kiai Muhtar. Kau cari alasanlah, minta izin orang tuamu agar mereka tak mencari. Guntur pun terdiam. Namun akhirnya, setelah cukup lama berpikir, Guntur pun setuju. Lantas pamitan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Guntur meminta izin kepada Suhadi bapaknya kalau dia ingin liburan ke Cilacap menemui kawan-kawannya. Anehnya, Suhadi mengizinkan begitu saja. Bahkan sikap Suhadi berubah, begitu hormat kepada Guntur.
yang awalnya membuat Guntur kebingungan. Namun Guntur menerka, mungkin itu karena dirinya sudah ditunjuk menjadi pewaris Kuncoro kakeknya. Singkat cerita, Guntur dengan si imam musola pun berangkat ke Cilacap menemui Kiai Muchtar. Perjalanan ditempuh hampir 2 jam lamanya. Sesampainya di rumah Kiai Muchtar, Guntur langsung menceritakan maksud tujuannya datang ke sana, meminta Kiai Muchtar membantu dirinya lepas dari ikatan perjanjian yang sudah terlanjur terjadi, lepas sebagai penerus Kuncoro kakeknya. Kiai Muchtar selama mendengar cerita Guntur tak henti-hentinya beristighfar, bahkan sekejap muka menegang, seolah tak menyangka masih ada sekte sesat seperti itu. Lalu Kiai Muchtar pun berkata, "Nak Guntur, kalau Nak Guntur mau, tinggallah di sini selama 40 hari. Terhitung dari besok, Nak Guntur harus mulai melakukan kholwat dan tirakat untuk melepas perjanjian yang sudah mengikat jiwa. Namun, perlu Nak Guntur sadari, ketika perjanjian terlepas, maka semua kekayaan yang mungkin akan Nak Guntur miliki nanti semua terputus. Karena Nak Guntur bukan lagi bagian dari mereka." "Gak apa Kiai, gak apa. Yang penting saya tak murtad, saya tak musyrik. Masalah harta bisa dicari, tapi saya tak mau harta dari mereka Kiai." Kiai Muchtar pun tersenyum. Sedangkan si imam musola hari itu juga pamitan dan kembali pulang, meninggalkan Guntur sendiri di rumah Kiai Muchtar. Yang ternyata tirakat yang harus dilakukan oleh Guntur selama 40 hari, Guntur harus puasa mutih. Puasa mutih 40 hari berturut-turut, membersihkan diri dari pengaruh alas purwo yang sudah mendarah daging di tubuh Guntur. Di samping itu, Guntur pun harus nyepen di dalam kamar kholwat di rumah Kiai Muchtar. Tentunya dibekali beberapa amalan yang harus Guntur wiridkan. Dan setiap jam 2 malam, Guntur harus mandi taubat untuk menebus semua dosa yang sudah Guntur lakukan. Guntur pun dengan penuh keyakinan sanggup menjalani semua tirakat dari Kiai Muchtar. Mulailah Guntur pun melakukan tirakat keesokan harinya. Puasa mutih, buka dan sahur hanya memakan sekepal nasi putih dengan segelas air putih juga. Yang tentunya selepas berbuka, Guntur tak makan minum apa-apa, langsung melanjutkan kholwat di dalam kamar. Selama kholwat 40 hari 40 malam itu juga, banyak gangguan yang datang ke rumah Kiai Muchtar. Namun semua bisa diatasi oleh sang kiai yang begitu alim. Seorang ahli ibadah, banyak didatangi orang untuk meminta nasihat. Tak terasa 40 hari pun berlalu begitu cepat. Tibalah di mana masa Guntur menyelesaikan kholwat dan tirakatnya, karena menurut Kiai Muchtar semua sudah selesai. Namun yang tidak diketahui oleh Guntur, ada sesuatu yang terjadi kepada Kuncoro dan Suhadi bapaknya. Itu semua
Guntur ketahui ketika kembali pulang ke rumah. Ketika sampai di dekat rumah kediamannya, Guntur hanya bisa melongo tak percaya. Begitu banyak orang berkerumun di depan rumah Guntur. Perasaan Guntur pun tak tenang. Dia pun berlari. Begitu tiba, tepat di depan halaman rumah, keranda dipikul 4 orang, dipimpin imam musola. Guntur pun langsung menerjang berlari. Begitu melihat sang ibu yang menangis, pahamlah Guntur, sosok yang dalam keranda pasti bapaknya. Sekejap Guntur tak bisa berbicara apa-apa. Bahkan hanya dia membisu sampai acara pemakaman selesai. Dan anehnya, tak ada satupun keluarga Suhadi yang datang. Hanya keluarga dari tantri yang ikut acara prosesi pemakaman. Dan alangkah kagetnya Guntur ketika mendengar cerita dari tantri ibunya. Kalau sang bapak mati tertimpa karung beras di gudang toko sembakonya. Sama seperti matinya tumbal-tumbal Suhadi. Dan yang membuat Guntur semakin terbelalak, ketika Suhadi mati, ketika itu pula altar ritual di kamar hancur luluh lantak. Seolah terputus ikatan perjanjian Suhadi dengan Gandarwa Seta. Tak sampai di situ, ternyata seminggu yang lalu Kuncoro pun mati. Mati dengan kondisi yang memprihatinkan. Mati tepat di depan altar ritual. Patung perunggu hancur berserakan. Mukanya pun pucat ketakutan dengan mata yang terbelalak. Sadarlah Guntur, kematian Kuncoro dan bapaknya pasti ada hubungannya dengan tirakat yang Guntur lakukan. 3 hari pasca kematian Suhadi, Guntur masih bertanya-tanya, kenapa masih belum ada juga keluarga sang bapak yang datang berkunjung. Malah Kiai Muhtarlah yang tiba-tiba datang. Ditemani si imam musola sahabatnya, guru ngaji Guntur. Kiai Muhtar sengaja datang karena merasa khawatir dengan kondisi Guntur. Tantri ibunya Guntur tak mengerti kenapa tiba-tiba datang Kiai dari Cilacap. Akhirnya Kiai Muhtar pun menjelaskan semua. Awalnya tantri tak terima karena ternyata Kiai Muhtarlah perantara kematian sang suami. Namun Kiai Muhtar dengan nada yang begitu lemah lembut, begitu bijaksana, menasehati tantri. Sampai tantri tersungkur menangis seperti yang tersadar atas semua kelakuan salahnya yang mengikuti sang suami menjadi penyembah iblis. Singkatnya, Kiai Muhtar pun meminta Guntur sebaiknya meninggalkan kota itu agar lepas total dari semua ikatan sekte sesat yang dipimpin sang kakek. Agar betul lepas dan tidak terkena pengaruh lagi dari keluarga besarnya yang menyembah setan. Guntur pun setuju, didukung pula oleh tantri sang ibu. Akhirnya mereka berdua, ibu dan anak ini, memilih pindah tinggal di Cilacap dengan maksud agar dekat bersama Kiai Muhtar, agar bisa
mendapat perlindungan. Dan Guntur sendiri pun ingin menimba ilmu kepada Kiai Muchtar. Akhirnya beberapa aset milik Tantri bawaan dulu sebelum menikah, termasuk sebagian harta dari Suhadi, walaupun wasilahnya dari hasil pesugihan. Tapi kata Kiai Muchtar, bersihkan saja harta itu. Bagaimana Kiai cara membersihkan harta pesugihan ini? Bersihkan saja. Banyak cara untuk membersihkan harta. Bisa kau sedekah, bisa kau tunaikan zakat. Itu semua dilakukan saja. Karena hakikatnya semua harta yang ada di dunia itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau tasarrufkan saja ke jalan Allah. Sedekahkan agar tak ada dampak yang mengikat jiwa kepada kalian berdua. Hal itu pun dilakukan. Semua dibimbing oleh Kiai Muchtar. Sampai akhirnya tibalah hari di mana Guntur dan ibunya Tantri pergi ke Cilacap, pindah ke sana, membeli sebuah rumah yang agak dekat dengan Kiai Muchtar. Namun selepas sang ibu meninggal, Guntur merantau ke Bogor sana, bekerja di sebuah bank swasta, sampai bertemu dengan jodohnya yang menjadi istri Guntur saat ini. Hingga kini pun Guntur tak pernah berhubungan dengan keluarga besarnya. Hanya mendengar kabar saja kalau keluarga besar Guntur masih mempertahankan harta kekayaannya, yang Guntur ketahui sumbernya dari hasil memuja raja-raja jin alas Purwo Banyuwangi sana.